Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Sabtu 9 September 2023. Kali ini bersama saya Keriawan Sbiri. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, kontur tanah yang tidak stabil mengakibatkan longsor di jalan raya perbatasan Kabupaten Karo dan Dairi, tepatnya di perbukitan Penatapan 2 Kecamatan Merek, Kabupaten Karo yang sempat menutup badan jalan. Jumat siang kemarin terjadi longsor di jalan raya di perbukitan Penatapan 2, Desa Pengambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Material longsoran sempat menutup badan jalan raya perbatasan Merek, Sidikalang, Kabupaten Dairi, sehingga mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Pihak kepolisian Polsek Tiga Panah, Polres Tanah Karo, dan Dinas PU langsung ke lokasi guna mengevakuasi material longsoran dan mengatur arus lalu lintas. Kepala Pos Kepolisian Merek Polres Tanah Karo, Aibdayani Samosir menjelaskan, longsor terjadi jam 12.30 siang. Tidak ada korban jiwa maupun kendaraan bermotor yang terkena longsoran, namun sempat terjadi kemacetan dari kedua arah. Kemudian dilakukan koordinasi dengan Dinas PU guna mengevakuasi material longsoran agar tidak terjadi kemacetan total. Jumat sore material longsor dapat dibersihkan oleh alat berat PU yang diterjunkan ke lokasi. Arus lalu lintas Merek Sidikalang kemudian dapat dilalui dengan buka tutup dan berjalan lancar. Petugas tetap siaga mengantisipasi longsoran susulan. Berdasarkan kondisi tersebut, masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana dihimbau tetap waspada terhadap ancaman tanah longsor. Mengingat kontur tanah perbukitan yang tidak stabil dan cuaca masih hujan walaupun hujan ringan. Tadinya masih sedikit-sedikit yang jatuh, ya, karena berangsur-angsur akhirnya jatuh banyak. Menutupi jalan habis, tidak bisa dilalui oleh pengguna jalan. Jadi upaya kita kontak dengan Dinas PU untuk secepatnya melakukan kegiatan pembersihan lahan. Maka di pukul 2.00 WIB kurang lebih alat sudah nyampai tiba. Ya, alat itu ada 2. Pemirsa, nelayan asal Gunung Sitoli masih belum melakukan aktivitas melaut hingga akhir pekan, sementara perahu mereka hanya ditambatkan di tepian pantai. Penemuan sesosok mayat tanpa identitas yang diduga dibunuh ini sempat menghebohkan buruk. Sudah 2 minggu lebih perahu nelayan tradisional asal Desa Hilimbowo, Gamo, dan Desa Muao, Kecamatan Gunung Sitoli tertambat di tepian pantai. Hal ini membuat seluruh gabungan kelompok nelayan tidak dapat pergi memancing ikan di tengah laut. Nelayan hanya mengisi waktu untuk memperbaiki alat tangkap sembari menanti cuaca normal kembali, sementara terpantau di sejumlah lokasi beberapa nelayan berada di atas speedboat untuk menerima pasokan ikan kiriman dari daerah lain guna mengantisipasi kekosongan ikan karena tangkapan ikan nelayan di daerah tersebut tidak ada. Kiriman pasokan ikan dari daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah ini harus dijemput di tengah laut meskipun terkendala cuaca. Menurut nelayan Agus Zendrato, kondisi cuaca buruk berupa gelombang tinggi di kawasan maritim Kepulauan Nias selain melumpuhkan aktivitas nelayan juga menyebabkan pasokan ikan untuk konsumsi warga di pedalaman Pulau Nias semakin berkurang. Ya memang mengurang minggu ini. Ada kesulitan di tengah bang saat melaut? Kalau kesulitan cuma hanya cuaca yang sulit. Cuaca buruk di kawasan Nias ini juga berpengaruh hingga ke sektor pariwisata khususnya rumah makan dan restoran. Para nelayan asal Kepulauan Nias dan Gunung Sitoli ini berharap cuaca segera normal sehingga mereka dapat kembali memenuhi konsumsi ikan di wilayah tersebut. Pemirsa, jembatan Titi Besi yang menghubungkan Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagai nyaris roboh mengakibatkan kendaraan sering terprosok. Meski sudah diperbaiki sebanyak 3 kali, namun jembatan kembali rusak. Terlihat suasana di lokasi jembatan Titi Besi, seluruh kendaraan yang akan melintas harus ekstra hati-hati. Jembatan ini adalah penghubung antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagai yang berada di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Kondisi berlubangnya jembatan ini nyaris memutus akses jalan dan terlihat di beberapa titik terlihat besi-besi penahannya tampak keluar.
Agar dapat dilalui kendaraan, warga berupaya menambalnya menggunakan batang kelapa. Kondisi jembatan rusak ini sudah 3 bulan lamanya, namun belum ada perhatian dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pengendara yang akan melintas di jembatan ini harus ekstra hati-hati karena sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan pengendara yang akan melintas. Di lokasi jembatan tampak warga sekitar membantu memberikan arahan kepada truk-truk yang melintas agar tidak terperosok ke dalam lubang. Salah seorang pengendara, Syahril Ginting, mengatakan sebelumnya jembatan ini sempat dilakukan perbaikan namun hanya mampu bertahan 3 bulan dan kemudian rusak kembali. Diperbaiki mereka itu sebelum puasa. Sampai ini hari ternyata dipakai 3 bulan udah kayak gini balik ini. Sekarang ini gimana kondisinya? Ya hancur-hancuran lah Pak. Nah itu diganjel dengan batang. Diganjel sama batang kelapa sama pengusaha-pengusaha yang punya armada ini Pak. Sehingga mereka yang kita takutkan Pak, macam kejadian yang sebelum puasa itu, ada korban di sini. Kecepit, nggak mati. Itu yang mati itu orang desa Batu. Lebih cepat, lebih bagus ini untuk diperbaiki gitu loh. Salah seorang warga, Tengku Fahmi, mengatakan pengendara harus ekstra hati-hati ketika melintas di lokasi jembatan yang jebol. Sejumlah pemuda mengarahkan kendaraan agar tidak terperosok ke dalam lubang. Jadi ya harapannya benar-benarlah dibangun jembatan ini. Jembatan ini Sesuai dengan kapasitas. ya sesuai dengan SOP-nya lah, kapasitasnya, sesuai pembangunannya. Jadi udah 3 kali pengecoran, pertama, kedua, dan ketiga itu hancur coran. Ya, seperti ini. Jembatannya ini kan dia memang ada untuk resonansi. Nah, kalau dia dikasih semen, tentunya semen itu hancur. Tuh kan? Tentunya semen itu hancur. Nah, itu PR lah bagi orang-orang dinas gimana supaya jembatan ini diperbaiki dan nggak hancur lagi. Warga berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat segera memperbaiki jembatan ini sebelum kembali menimbulkan korban jiwa, dan jika jembatan ini putus tidak ada lagi akses jalan penghubung 2 kabupaten. Sementara itu, sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan warga mengambang di parit Bekoan di Dusun 1 Desa Perkebunan Penantian, Kecamatan Merbau, Labuhan Batu Utara. Penemuan sesosok mayat tanpa identitas yang diduga dibunuh ini sempat menghebohkan warga sekitar dan para pengendara yang berhenti untuk melihat mayat mengambang tersebut sekitar pukul 11 WIB. Polisi yang mengetahui penemuan mayat tersebut langsung turun ke lokasi dan mengevakuasi korban. Mayat yang diketahui berjenis kelamin pria ini diperkirakan berusia 36 tahun dengan menggunakan celana jeans panjang berwarna hitam dan memakai baju kaos. Pada tubuh korban terdapat luka sobek di bagian leher akibat dari benda tajam. Petugas Inafis Satreskrim Polres Labuhan Batu Aibda Junisha Putra mengatakan penemuan mayat ini berawal dari informasi masyarakat terdapat sesosok mayat pria yang mengambang di parit Bekoan Perkebunan Dusun 1 Desa Perkebunan Penantian. Mendapat info tersebut pihaknya langsung ke TKP guna mengevakuasi mayat korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat untuk dilakukan otopsi. Polres Labuhan Batu beserta personel Polsek Merbau mendatangi TKP dan mengevakuasi jasad korban, langsung membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat untuk dilakukan visum dan otopsi. Pada tubuh korban ditemukan luka bekas benda tajam di bagian leher yang mengakibatkan luka yang cukup parah. Guna mengetahui penyebab kematian mayat tersebut yang identitasnya telah dikantongi petugas, kasus ini dalam proses penyelidikan pihak kepolisian Satreskrim Polres Labuhan Batu. Pemirsa, diduga akibat pemberitaan terkait gas oplosan, seorang wartawan media online berinisial FS mendapat ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu didapat dari aplikasi pesan WhatsApp. Seorang wartawan media online Tribun Medan FS mendapat ancaman pembunuhan dari seseorang yang diduga terkait pemberitaan gas oplosan. Ancaman itu ia dapat melalui aplikasi pesan WhatsApp pada Kamis siang.
Sebelum mendapatkan ancaman, FS menulis pemberitaan terkait dugaan pengoplosan tabung gas bersubsidi yang diduga dilakukan oleh pria berinisial IA. Terkait dugaan gas oplosan ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Usai berita terkait dugaan gas oplosan ini, FS dikirim pesan oleh seseorang yang mengaku sebagai IA dan dalam pesan itu FS diancam akan dibunuh. Merasa adanya intimidasi, wartawan Tribun Medan ini langsung membuat laporan ke Polrestabes Medan. Pemimpin redaksi Tribun Medan, Iin Solihin, berharap agar pihak kepolisian segera memproses laporan wartawan FS dan bisa menangkap oknum yang sudah mengancam FS. Iin mengatakan saat ini kondisi dari FS mengalami syok akibat ancaman tersebut. Ancaman di situ bahwa tindakan-tindakan yang menghalang-halangi, lalu termasuk pengancaman, di situ ada pasal yang bisa dikenakan kepada si pelaku. Begitu juga dengan KUHP. Di situ juga ada pasal yang kemudian bisa mempidana orang-orang yang kemudian melakukan penghambatan terhadap kerja jurnalis. Kita juga berharap oknum ini dapat segera ditangkap. Karena kalau tidak ini justru membahayakan. Nah, Freddy sendiri sudah saya panggil, ya dia mengalami shock di situ memang. Tapi inilah tantangan kita sebagai jurnalis. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta rombongan menyempatkan berkunjung ke kantor Auditorat Militer Tinggi 1 dan Auditorat Militer 102 Medan di Jalan Diponegoro Medan siang tadi. Dalam kunjungan kerjanya ke Medan, Panglima Laksamana TNI Yudo Margono beserta rombongan sebelumnya menghadiri acara dialog bersama Panglima TNI dan Ketua MPR RI bersama generasi muda berwawasan lingkungan untuk Indonesia Emas di lapangan Benteng Medan. Panglima TNI didampingi Kaut Milti Laksamana Pertama Effendi Marwapei dan Kaut Mil 10 Medan, Kolonel Laut Budi Winarno meninjau kantor Auditorat Militer Medan dan melihat secara langsung kondisi personil. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan sebagai penegak hukum harus tetap menjaga nama baik kesatuan dan tetap tegaknya disiplin prajurit. Laksamana Yudo Margono mengatakan dalam persidangan di pengadilan militer, proses penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan sama dengan pengadilan umum, yakni terbuka untuk umum dan tidak ada yang ditutup-tutupi dalam setiap kasus yang sedang berjalan. Diharapkan auditorat sebagai penuntut agar tetap berlaku jujur dan terbuka. Masyarakat umum dipersilakan untuk menghadiri setiap persidangan dan tetap diberikan kebebasan untuk menyaksikan secara langsung persidangan di pengadilan militer. Untuk pengadilan militer ini sama dengan pengadilan umum dilaksanakan juga secara terbuka. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dalam proses penyidikan maupun sampai tahap persidangan bagi prajurit-prajurit yang melakukan pelanggaran ataupun tidak pidana. Sehingga tetap sama di sidang seperti sidang umum dan juga pasal-pasalnya pun juga sama, ya, sesuai dengan tindak pidana yang dilanggar. Ya. Seperti tindak pidana pembunuhan yang terencana maupun yang pembunuhan saja, pasal 338 maupun 340 ya sama sesuai dengan KUHP yang ada. KUHP yang ada ya kita terapkan untuk prajurit TNI yang melakukan pelanggaran sesuai itu. Ya. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga mengingatkan agar prajurit TNI harus konsen pada tugas pokok yang diemban, tetap menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dikatakan prajurit TNI yang melanggar disiplin dan berbuat arogan terhadap masyarakat akan ditindak tegas, disidangkan dan diadili sesuai pelanggaran yang dilakukan. Namun, Laksamana TNI Yudo Margono akan memberikan penghargaan bagi prajurit TNI yang berprestasi dan memberikan nama baik di kesatuannya. Ini sudah menjadi komitmen kita bersama, ya bahwa ya prajurit harus konsen pada tugas pokok yang diemban, karena tugas pokok yang diemban adalah sangat berat ya untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Jadi jangan sampai dengan tugas pokok yang diemban untuk melindungi bangsa Indonesia, melindungi masyarakat ini justru malah berbuat arogan
ya, malah menyakiti hati rakyat dan sebagainya. Nah, saya kira tugas yang diemban ini silahkan laksanakan dengan baik. Ya, tentunya kita terapkan reward and punishment bagi yang berprestasi, tentunya kita beri penghargaan. Tapi bagi yang melakukan pelanggaran, kesalahan pasti akan kita hukum. Dalam rangka Silatnas keempat Majelis Tafsir Al-Quran, MTA melaksanakan donor darah serentak secara nasional di 127 titik, mulai dari Provinsi Aceh sampai Papua. Donor darah Silatnas MTA ini sebagai bentuk bakti sosial dan diharapkan dapat memecahkan rekor muri dengan menargetkan 5.000 lebih peserta. Untuk wilayah Sumatera Utara, donor darah MTA dilaksanakan di perwakilan Deli Serdang, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang pagi tadi, yang diikuti 200 jamaah yang melaksanakan donor darah. Pimpinan MTA Sumatera Utara Al-Ustadz Supono Saputro menjelaskan donor darah serentak nasional ini adalah rangkaian Silatnas keempat MTA yang puncaknya akan dilaksanakan tanggal 24 di kota Surakarta, Solo. Sebelumnya juga dilaksanakan Pekan Olahraga Nasional MTA, Seminar Pendidikan Kepesantrenan, dan hari ini adalah donor darah nasional. Diungkapkan Supono, pada donor darah hari ini sebanyak 12.000 peserta mendaftarkan diri menjadi peserta donor. Harapannya terkumpul 5.000 lebih kantong darah sehingga dapat memecahkan rekor muri yang saat ini berjumlah 4.000 peserta donor darah serentak. Supono menjelaskan dilaksanakannya donor darah dalam rangka Silatnas ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jamaah MTA yang telah dianugerahkan kesehatan dan juga kesempatan, sehingga MTA terpanggil untuk turut serta mendukung kesehatan masyarakat yang membutuhkan donor darah. Harapannya semoga donor darah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Menyampaikan pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut ambil bagian untuk mensukseskan acara silaturahmi nasional Majelis Tafsir Al-Quran dari PMI terutama, kemudian media yang telah ikut mensosialisasikan program Majelis Tafsir Al-Quran. Harapan kami mudah-mudahan ke depannya dakwah Majelis Tafsir Al-Quran untuk menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada umat Islam akan semakin maju di masa-masa yang akan datang. Pelaksanaan donor darah disiarkan langsung secara Zoom dari 127 lokasi mulai dari Provinsi Aceh hingga Papua, di mana untuk pusat MTA di Solo dihadiri oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap akses pendidikan dan aksesibilitas di tempat pelayanan umum, kaum disabilitas Karya Murni melakukan kampanye Ring the Bell di SD Antonius 1 dan 2 Jalan Sriwijaya Medan. Kampanye dengan membunyikan bel menggunakan sejumlah alat musik dan peralatan lainnya dilakukan secara bersama di lapangan sekolah SD Antonius 1 dan 2 Jalan Sriwijaya Medan. Dalam kegiatan kampanye Ring the Bell untuk menyuarakan agar masyarakat peduli dengan kaum disabilitas, dan sejumlah kaum disabilitas mempertunjukkan keahliannya mulai dari melukis, menyanyi, menyulam, serta berpuisi yang sangat menarik perhatian siswa dan guru serta orang tua murid yang menghadiri kampanye tersebut. Dinas Pendidikan Sumut menyambut baik kegiatan yang dilakukan. Dikatakan pemerintah akan menyahuti apa yang disampaikan oleh anak-anak kaum disabilitas untuk memperoleh akses pendidikan yang luas bagi mereka. Sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, setiap anak berhak mendapatkan akses pendidikan tidak terkecuali kaum disabilitas. Salah seorang orang tua murid disabilitas, Fitri, mengaku sangat senang karena kaum disabilitas dapat diterima bersekolah di sekolah umum. Selaku orang tua anak yang berkebutuhan khusus, berharap kepada pemerintah agar menyediakan akses pendidikan yang luas bagi anak disabilitas, sehingga kelak anak disabilitas menjadi orang yang mandiri. Senang, terutama di sekolah ini diterima anak-anak kami. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah Antonius yang telah menerima anak-anak kami di sini dengan keterbatasan sensorik. Saya orang tua dari anak-anak tuli, Pak. Alhamdulillah sekarang anak-anak kita bisa menyuarakan dan bisa diterima. Mudah-mudahan mereka bisa diterima di dalam masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Harapan saya selaku masyarakat anak kami diterima dengan pemerataan yang sama begitu Pak. Baik dia yang tuli maupun yang tunanetra dan yang lainnya lah Pak, disabilitas lain diterima di masyarakat. Dan terutama kepada pemerintah, kami berharap pemerintah
lebih banyak lagi menyediakan fasilitas untuk anak-anak kami diterima di sekolah-sekolah, terutama di Medan Sumatera Utara ini, Pak. Salah seorang murid SD Antonius 1 dan 2 Jalan Sriwijaya Medan, Gladys Raisa Tarigan mengaku sangat senang menyaksikan pertunjukan kaum disabilitas. Gladys juga mengatakan seluruh anak memiliki hak yang sama, sehingga sebagai murid ia sangat senang jika anak kaum disabilitas dapat bersekolah di sekolah umum. Gladys berharap seluruh anak yang berkebutuhan khusus akan mendapatkan haknya, khususnya dalam hal pendidikan. So if one of the disabilities get into this school and tries to study in here, they should be respect, and they also deserve the education and the happiness they needed in this school. Usai ring the bell dilakukan penandatanganan komitmen bersama semua anak diterima di sekolah termasuk anak dengan disabilitas dan anak penderita kusta. Pertunjukan pantomim dari kaum disabilitas menjadi perhatian dari seluruh siswa yang hadir. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Satlantas Polres Labuhan Batu melakukan tilang manual di sejumlah jalan protokol di kawasan tertib berlalu lintas Kota Rantau Prapat dalam operasi Zebra Toba 2023. Sejak diberlakukannya kembali pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan cara tilang manual bagi daerah-daerah yang tidak tercover dalam sistem ETLE, sejumlah petugas dari Satlantas Polres Labuhan Batu terlihat melakukan pengerjaan terhadap sejumlah pengendara yang melakukan pelanggaran di jalan protokol di lokasi kawasan tertib berlalu lintas. Petugas Satlantas Polres Labuhan Batu melakukan mobile serta memberikan tindakan tilang di tempat bagi warga yang kedapatan melanggar peraturan lalu lintas. Kasat Lantas Polres Labuhan Batu AKP Muhammad Ainul Yakin menjelaskan pada operasi Zebra terdapat 2 kegiatan, yakni himbauan serta memberikan brosur bagi warga di wilayah Polres Labuhan Batu. Kemudian melakukan tilang manual beberapa pelanggaran yang tidak bisa tercover dalam sistem ETLE. Boleh dilakukan tilang manual dengan cara mobile. Kebanyakan pelanggaran dilakukan pelajar tidak menggunakan helm, melawan arus, dan menggunakan knalpot prong. Harapannya kita himbau kepada masyarakat bahwasanya kita tujuan utama yaitu agar masyarakat wilayah hukum Polres Labuhan Batu ini tertib berlalu lintas. Jadi kita bukan senang dengan banyak melakukan penindakan, namun tujuan kita yaitu bagaimana warga Rantau Prapat ini aman dan tertib berlalu lintas. Jadi tidak ada lagi yang kita lakukan tindakan manual atau tilang di tempat. Dalam operasi Zebra kali ini, Ainul Yakin menghimbau kepada seluruh masyarakat Rantau Prapat tertib berlalu lintas agar aman dan terhindar dari kecelakaan. Personil gabungan Satuan Polisi Pamong Praja Mandailing Natal merazia sejumlah hotel kelas melati dan hiburan malam di Panyabungan. Satu pasangan bukan suami istri berhasil diamankan petugas dari kamar hotel. Razia penyakit masyarakat yang dilaksanakan personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI Polri menyisir satu persatu kamar hotel. Namun razia ini diduga sudah bocor. Alhasil petugas hanya berhasil mengamankan satu pasangan yang bukan suami istri asal Kota Padang Sidimpuan. Selanjutnya pasangan bukan suami istri ini dibawa petugas ke kantor Satpol PP Mandailing Natal guna dilakukan pendataan dan pembinaan agar keduanya tidak lagi mengulangi perbuatannya. Kepada masyarakat secara luas, kami berharap ya kerjasama untuk bisa menyampaikan informasi kepada kami jikalau memang terjadi gangguan tibum, ya, baik itu sifatnya penyakit masyarakat maupun hal-hal yang lain yang mengganggu teranas tibum di tengah-tengah masyarakat Madinah Natal ini. Sehingga program kita untuk cipta kondisi menjadikan Madinah Natal ini madani, menjadikan Madinah seperti motonya Madinah bersyukur, Madinah berbenah, itu bisa kita wujudkan. Petugas gabungan juga menyisir sejumlah tempat hiburan malam di Kota Panyabungan yang tidak mematuhi aturan. Namun tak satu pun ditemukan pengunjung hiburan malam. Selain razia, petugas juga mensosialisasikan penegakan peraturan daerah dan menghimbau pemilik tempat usaha hiburan malam dan karaoke serta hotel agar mematuhi peraturan tersebut.
Pemirsa, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melakukan aksi unjuk rasa di kantor Pertamina Regional Sumbagut terkait maraknya aktivitas penyelewengan dan pengoplosan gas subsidi yang terjadi di Sumatera Utara. Dalam aksinya, massa meminta Pertamina lebih serius dalam melakukan pengawasan pendistribusian gas bersubsidi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pertamina Regional Sumbagut pada Jumat sore. Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti terjadinya kelangkaan gas di Sumatera Utara akhir-akhir ini. Salah satu penyebab dari kelangkaan ini yakni maraknya praktik penyelewengan gas subsidi yang dioplos ke gas industri. Sedikitnya beberapa kasus sudah berhasil dibongkar oleh Polda Sumatera Utara. Salah satunya kasus pengoplosan gas di Kota Medan, Deli Serdang, dan yang terbaru pengoplosan gas di Kabupaten Labukan Batu Utara yang diduga milik anggota DPRD. Setelah 1 jam berorasi, perwakilan dari PT Pertamina tak kunjung mendatangi mahasiswa. Alhasil, mahasiswa yang kesal mendobrak pagar pintu masuk kantor Pertamina hingga nyaris roboh. Regional Sumbagut ini membawahi hampir 5 provinsi. Apakah 5 provinsi ini didistribusikan dengan tabung kilogram yang dicurangi? Di Labuan Batu Utara baru dapat dihitung gas 3 kilogram oplosan. Apakah kami diam di sini? Sebenarnya banyak sekali lagi permasalahan Pertamina. Di Kota Medan ini banyak sekali SPBU yang tidak sesuai dengan peraturan. Lahan terbuka hijau pun dijadikan SPBU dengan bisnis-bisnis di sampingnya. Ratusan mahasiswa dan masyarakat mengatasnamakan masyarakat religius Kabupaten Langkat kembali melakukan aksi demo ke kantor Pengadilan Negeri Stabat, menuntut agar pengadilan bertindak adil dan transparan terhadap kasus yang sedang ditangani. Aksi ratusan masyarakat ini dipicu oleh kedua kubu kasus pembunuhan Paino yang merupakan salah seorang mantan anggota DPRD Kabupaten Langkat yang masih dalam proses tuntutan di Pengadilan Negeri Stabat. Massa menilai pihak Pengadilan Negeri Stabat telah diintervensi oleh keluarga korban sehingga menjatuhkan hukuman seberat-beratnya pada terdakwa pembunuhan Paino. Aksi demo mahasiswa dan masyarakat ini dijaga ketat aparat kepolisian Polres Langkat dan para pendemo tidak diizinkan untuk masuk ke dalam halaman kantor Pengadilan Negeri Stabat karena takut memicu terjadinya anarkis antara kedua kubu Paino dan Tosa. Kedua kubu massa pendemo sudah berada di lokasi yang sama sejak pagi hari di kantor Pengadilan Negeri Stabat. Selain itu, massa juga menilai istri mantan anggota DPRD Langkat Paino yang juga merupakan seorang kepala desa masih terjerat kasus hukum, yakni pemberian keterangan palsu di persidangan dan hingga kini kasus tersebut tidak pernah terungkap. Ratusan massa ini meminta agar tidak ada satu kelompok manapun yang bisa menintervensi pengadilan dan masyarakat harus menghormati putusan pengadilan serta perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Pemirsa, guna mencari bibit berbakat pemain takraw dari tingkat desa, diselenggarakan turnamen sepak takraw Piala Kepala Desa yang digelar di lapangan takraw Dusun 3, Desa Dalus 10B. Selain mencari bibit berbakat, turnamen ini juga bertujuan untuk membangkitkan semangat para remaja mencintai olahraga takraw. Turnamen ini diikuti 12 regu dari beberapa kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Menurut Kepala Desa Dalus 10B, Wantoro, untuk membangkitkan semangat para remaja digelar turnamen olahraga yang tidak banyak mengeluarkan biaya, salah satunya adalah sepak takraw. Dengan diawalinya turnamen bola takraw di Dusun 3 ini, antusias remaja cukup tinggi untuk bermain bola takraw. Nantinya di setiap dusun akan dibangun lapangan takraw agar dapat dipertandingkan antar dusun. Olahraga ini juga menjadi salah satu upaya pihak pemerintah desa menjauhkan remaja dari penggunaan narkotika atau sejenisnya. Sebelumnya ya saya ucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana turnamen sepak takraw ini, yang intinya adalah pelaksanaan turnamen ini untuk mencari generasi atau merangsang para generasi muda supaya lebih mencintai olahraga, terutama dalam hal ini adalah sepak takraw. Karena dengan kegiatan-kegiatan seperti ini yang positif, tentunya ini akan merangsang anak muda supaya bisa lebih melakukan hal-hal yang bersifat positif. Sementara itu, salah seorang anggota bagian pembibitan Persatuan Sepak Takraw Indonesia PSTI Sumut, Budi Marianto, mengatakan turnamen ini digelar berawal dari keinginan para remaja, kemudian direspon dari pemerintahan desa. Kita cari bakat-bakat yang memang bisa kita promosikan
dan jadikan atlet yang terbaik untuk Sumut dan tingkat nasional. Maka dari itu kita coba buat dari desa ke desa hingga kecamatan dan kita maju ke Deli Serdang sampai tingkat ke Sumatera Utara. Untuk sekarang ini masih pemula, jadi masih perdana dan insya Allah kedepannya kita buat lebih besar lagi. Turnamen ini berlangsung 1 hari dan dimenangkan tim dari Regu Kecamatan Beringin. Tingginya minat para remaja untuk ikut turnamen, maka dalam waktu dekat PSTI Sumut akan kembali menggelar turnamen untuk mencari bibit-bibit berbakat. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 10 September 2023. Halo Sobat BMKG, bertemu kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Minggu 10 September 2023. Pada pagi hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Karo, Dairi, Simalungun, Asahan, Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat disertai guntur di wilayah Medan, Langkat, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Toba, Labura, Labuhan Batu, Samosir, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, dan Mandailing Natal. Untuk dini hari diperkirakan berawan, di mana suhu berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara 60 hingga 98%. Angin dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas tidak terpantau di Sumatera Utara pada tanggal 8 September 2023. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap waspada terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pegunungan, pantai barat, dan lereng barat Sumatera yang berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, kebakaran yang melanda Kabupaten Ogan Ilir telah menghanguskan 270 hektar lahan semak belukar dan lahan gambut. Kebakaran lahan terus melanda Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan data BPBD Ogan Ilir, hingga awal September 2023 luas lahan yang terbakar mencapai 270 hektar, meliputi 4 kecamatan, yakni Kecamatan Pemulutan, Kecamatan Pemulutan Barat, Kecamatan Indralaya, dan Kecamatan Indralaya Utara. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran lahan tersebut terjadi. Namun muncul dugaan bahwa kebakaran yang begitu besar hingga menghanguskan ratusan hektar lahan dan kebun ini karena faktor kesengajaan. Sebagai langkah antisipasi, BPBD Ogan Ilir telah mendirikan posko di 4 kecamatan langganan karhutlah di 14 desa rawan. Yang terbakar. Kalau kemarin rilis terakhir hari Jumat itu 263 hektar. Nah, barangkali ditambah beberapa hari kejadian sudah hampir mencapai 270 hektar kebakaran. Itu tersebar di semua titik rata-rata di hampir seluruh kecamatan. Kendala saat pemadaman di lokasi? Karena ini musim kemarau, kendala kita air, terutama air untuk melakukan pemadaman, kemudian akses jalan ke lokasi. Kadang-kadang tidak ada akses yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Posko yang didirikan untuk memonitoring kebakaran dan juga mempermudah koordinasi. Yudi Gromiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.
Pemirsa, kabut asap yang semakin pekat di kota Palembang dan sekitarnya mendorong sejumlah sekolah melakukan langkah preventif dengan membagikan masker ke peserta didiknya untuk dipakai saat melakukan kegiatan belajar di sekolah. Edaran Diknas Provinsi Sumatera Selatan agar pihak sekolah melakukan langkah-langkah terkait kualitas udara yang semakin buruk di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang beberapa hari terakhir ini. Sejumlah sekolah mulai melakukan langkah preventif, seperti yang dilakukan pihak sekolah SMK Negeri 1 Palembang yang membagikan ribuan masker ke peserta didiknya, agar dapat langsung dipakai saat melakukan kegiatan belajar di sekolah. Kabut asap ini makin meresahkan dan mengganggu kesehatan, salah satunya inspeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Hari ini kita membagikan masker-masker kepada peserta didik baik di kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12 saat ini lagi sedang PKL. Jadi kita bagikan untuk mengantisipasi asap-asap yang ada di Kota Palembang ya, yang mulai pekat ya. Nah, ini yang harus himbauan kepada pelaku-pelaku, jaga lingkungan supaya masyarakat kita bebas dari asap ya. Sementara itu, salah seorang siswa mengaku merasa tidak nyaman belajar beberapa hari terakhir dampak kabut asap. Untuk itu, ia menyambut baik pembagian masker yang dilakukan sekolahnya. Berarti sekolah menunjukkan kepedulian terhadap siswa-siswi untuk agar menjaga kesehatannya. Kalau pagi hari kalau pergi sekolah berkabut nggak? Iya, sebagai siswa sekolah apa? Ya, tentunya harapan kita sebagai siswa, pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan ini sebaik mungkin agar permasalahan ini bisa segera selesai. Selain itu, pihak sekolah juga membatasi kegiatan di luar kelas. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Dampak dari kekeringan di sejumlah wilayah di Lahat, warga menjadikan aliran Sungai Lematang untuk keperluan mandi, cuci kakus atau MCK. Gelombang panas dan kemarau berdampak pada keringnya sejumlah sumur air warga di Kabupaten Lahat. Akibatnya sebagian warga pergi ke Sungai Lematang untuk MCK. Marlan, warga Lahat, mengungkapkan, pasokan air bersih sudah sangat berkurang, bahkan terjadi kekeringan. Warga terpaksa memanfaatkan Sungai Lematang, meski aliran sungai juga sudah mengecil. Namun tidak ada sumber air lain untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini dialami warga Lahat hampir sebulan lebih. Warga berharap pemerintah dapat memberikan bantuan distribusi air bersih gratis. Kondisi sumur warga khususnya Kabupaten Lahat udah mulai ada yang kering. Jadi masyarakat desa Kabupaten Lahat memanfaatkan aliran Sungai Lematang untuk MCK, mencuci dan mandi. Dan saat ini juga kondisi Sungai Lematang sudah agak mengecil air kondisinya. Yang belum turun hujan ini kira-kira sebulan setengah. Warga memilih menggunakan Sungai Lematang karena untuk membeli air bersih cukup mahal, yaitu Rp60.000 per 1.000 liter. Dan itu hanya digunakan selama 3 hari. Rivaldo Putrawansah, TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, dampak musim kemarau panjang, warga yang kesulitan mendapatkan air terpaksa mengambil air dan mandi serta mencuci di embung air yang kebersihan airnya masih diragukan. Sebagian masyarakat Talang Ubi, Kabupaten Pali, terpaksa menggunakan air embung untuk aktivitas sehari-hari seperti mandi, mencuci akibat musim kemarau panjang. Diana, salah seorang ibu rumah tangga dari kawasan Talang Ojan, terpaksa menggunakan air embung yang belum tentu memenuhi syarat kesehatan. Ia bersama warga lainnya terpaksa menggunakan air embung karena sumur di rumahnya sudah mengering sejak 2 minggu terakhir. Airnya ada, kata air di rumah. Apa sebab? Keringan. Sumur ya? Ya. Pam masuk tak? Tidak. Nah, sering kita ke sini? Baru inilah. Baru inilah ya? Ya. Takut tak kotor banyu ini? Takut sebenarnya, tapi jadilah daripada kata air. Air ya? Ya. Warga terpaksa menggunakan air embung. Untuk membeli air bersih tidak sanggup karena memerlukan biaya tambahan. Mama Susniawan, TVRI Sumsel melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Putri Rahmadanizin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.